Oke, sekarang lanjut ke part 2. Jadi kemarin di video yang part 1 kita sampai sini ya. Jadi kita udah dapat asumsi kebutuhan talent tiap tribe. Terus kita juga udah kalikan 10 karena total ada 10 tribe. Nah, sekarang untuk kebutuhannya kita tinggal dikurangin aja. Jadi asumsinya, total asumsi dikurangi dengan grand total dari talent yang sekarang kita punya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini kan ada tulisannya get pivot table data dan sebagainya. Nah, kita nggak mau pakai yang seperti ini. Ini kebetulan otomatis karena kita kan ngambil data dari data pivot table. Kita maunya nanti bentuknya yang kayak biasa aja, B15 gitu aja. Karena apa? Karena kita mau nanti rumusnya kita tarik ke kanan dan kita mau kayak rumusnya ini pun juga ngikut gitu. Jadi gitu. Kita enter aja, terus kita tarik datanya ke kanan. Habis itu di sini kita tinggal sum aja untuk mengetahui total kebutuhannya. Oke, wow. Jadi di sini kita bisa melihat total kebutuhan dari rekrutmen yang harus direkrut nih di tahun ini itu ada 156 orang. Dengan detail oke. Sebelum ke situ kita ada anomali sedikit nih, yaitu di sini. Jadi di bisnis analis itu ternyata min 3. Ini min 3 ini karena apa? Karena ternyata total dari kebutuhannya, ya kebutuhannya cuma 10, tapi ternyata yang kita punya, yang kita udah punya itu tuh ada 13 talent nih untuk bisnis analis. Nah, kalau gitu tiganya dikemanain? Nah, sejujurnya ini nanti bakal panjang sih. Panjang dalam artian kayak sebenarnya kelebihan ini either kita bisa kayak ya udah keep aja di situ, terus nanti kita distribute aja, kayak ada yang dapat 2 berarti nanti. Nah, yang dapat 2 dapat 1 bisnis analis, atau bisa jadi kita mutasi, atau bisa jadi kita juga pecat gitu. Tergantung kebutuhan. Tapi di sini kita asumsikan aja ya udahlah kalau kelebihan kita nggak mau pecat, nggak mau mutasi, iyalah ya udah biarin di situ aja. Jadi ini kita nolin. Nah, dengan kita nolin, hasilnya ternyata grand totalnya kita jadi naik nih, jadi 159. Karena tadi kena minus, terus minusnya kita nolin. Nah, yaudah. Sekarang totalnya yang benar adalah 159 talent yang butuh kita hire di tahun ini. Jadi gitu untuk soal yang nomor B, yaitu kebutuhan rekrut di 2021. Oke, itu udah. Sekarang kita langsung masuk ke soal yang C, yaitu adalah performance talent saat ini. Performance talent saat ini sebenarnya berhubungan banget dengan fakta yang nomor B ini, yaitu adalah penguatan performance, employee satisfaction, dan employee engagement hanya berhenti di survei, tidak ada tindak lanjutnya. Jadi di sini tugas kita adalah kita coba lihat kembali survei yang telah dilakukan terkait dari 3 item ini tadi. Terus kemudian kita coba tarik sebuah insights yang mungkin bisa diambil next actionnya gitu. Oke, tapi sebelum itu ada satu hal penting yang harus kita perhatikan sebagai seorang data analis, yaitu adalah paham konteks. Jadi maksudnya paham konteks itu apa? Jadi di sini kan kita ada punya 3 data nih nanti di 3 data survei, yaitu yang performance, satisfaction, sama engagement. Nah, kita harus tahu dulu nih maksudnya performance itu apa, maksudnya satisfaction itu apa, maksudnya engagement itu apa. Jadi contoh performance, kita cek lagi di data yang di sini. Oh, oke, ternyata performance itu adalah performance dari employee yang dibuktikan dari kayak di sini nanti datanya ada exit, full limit, average, improvement, special treatment. Jadi maksudnya ini exit berarti nanti dia itu ternyata melampaui batas ya, melampaui batas. Jadi maksudnya dia bagus banget gitu ya. So, super bagus gitu. Terus ada yang full limit itu berarti oh dia dikasih target, oh dia targetnya bisa kecapai. Oke lah gitu. Berarti dia bagus tapi nggak bagus-bagus banget gitu. Ada yang namanya average ini berarti rata-rata. Kalau rata-rata paling yang kira-kira kalau misalnya kita kasih target dia itu di bawah target tapi nggak di bawah banget gitu. Jadi kayak rata-rata aja gitu. Rata-rata pegawai dapatnya segitu, oh ya dia segitu dapatnya. Nah, kayak gitu. Terus kemudian improvement, ini berarti ya dia kurang, jadi di bawah average gitu, tapi belum yang jelek-jelek amat. Terus kemudian adalah special treatment. Kalau special treatment ini biasa dia udah di ambang batas gitu ya, antara dia bakal di-cut atau dia bakal dipertahanin. Nah, gitu. Yaudah, tanpa basa-basi, kita langsung jawab aja dulu yang performance dan kita lihat datanya gitu ya. Kita masuk ke raw, kita masuk ke sini, kita insert pivot table, okein.
Terus kita masukin tadi performance score ID, masuk ke row. Terus habis itu kita keluarin skornya, yaitu skornya employee ID. Di sini aja kita daripada sum kita masukkan count. Nah, habis itu kita jangan lupa filter employment status. Employment status kita masukkan yang hanya aktif aja. Oke. Ini kita gedein dikit biar teman-teman kelihatan. Nah, di sini udah kelihatan beberapa ini. Di sini kita udah kelihatan ini skornya dan kemudian berapa employee yang dapat skor segitu gitu. Mungkin ini kita bakalan coba sort dulu ya berdasarkan dari urutannya tadi, yaitu exit, full limit, average, need improvement, dan special treatment. Jadi tadi yang pertama exit, terus kemudian full limit. Jadi caranya teman-teman klik di sini, terus nanti bakal ada kayak tangan gitu, tinggal ditarik ke atas. Nah, average, need improvement, dan special treatment. Oke. Setelah itu kita coba langsung aja bikin chart. Nah, kayak gini. Oke. Terus kita coba biar kelihatan angkanya kita pakai yang ini aja. Nah, oke. Jadi bisa teman-teman lihat di sini dari data yang kita punya ternyata tetap ya paling banyak pasti average. Terus kedua adalah full limit, yang ketiga adalah exit. Terus kemudian need improvement dan special treatment. Nah, dari sini sebenarnya kita udah dapat insights yang cukup menarik nih. Karena apa? Karena di sini kita langsung bisa kasih tahu ke manajer HR. Oh, manajer HR, kita ada 15 orang nih yang butuh special treatment gitu. Tolong dong segerakan bikin program biar mereka nanti bisa seenggaknya naik level lah dari special treatment menjadi need improvement atau average gitu. Dan juga need improvement juga, ini kita ada 23 employee yang need improvement. Tolong segera bikin program. Ntar bisa program untuk mentoring lah atau apalah agar mereka nanti bisa naik performanya dari need improvement jadi average atau yang full limit. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu untuk performance. Nah, sebenarnya juga selain ini kita juga bisa lihat sih. Contohnya ini kan untuk total ya, total employee. Kita bisa aja breakdown berdasarkan level mereka. Contoh, kita langsung aja masukin aja levelnya ke filter. Terus kita bisa istilahnya kalau di sini itu adalah slice and dice. Slice and dice itu ya kayak gini. Jadi kayak kita filter, masukin data, filter, masukin data, filter, masukin data. Nah, kayak gitu istilahnya slice and dice gitu. Jadi kita mau lihat nih juniornya. Oke, junior ternyata ya kurang lebih sama lah, sama kayak populasi yang tadi kalau semuanya. Jadi special treatment ada 8, 10, sisanya average sama full limit dia imbang, exitnya 23. Terus kemudian kita cek yang middle management. Oke, ternyata di middle management skemanya justru yang exit itu lebih gede daripada yang full limit. Jadi mungkin di sini kita bisa ngecek nih, mungkin nanti orang-orang yang ada di middle management yang dia exit ini dia bisa istilahnya memberikan mentoring gitu ke junior-juniornya yang dia masih di need improvement atau ya mungkin dia butuh special treatment gitu. Atau kita ngeliat lagi kalau di senior management seperti apa. Oke, senior management juga kurang lebih sama. Jadi kayak ya yang special treatment ada 3, need from 3, terus sisanya juga imbang lah. Kayak average 10, full limit 8, exit 10. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa juga slash and seperti ini. Terus ya nanti sebenarnya teman-teman bisa munculin semua informasi yang teman-teman pengen sih. Jadi bisa jadi kayak teman-teman mau ngelihat berdasarkan tribe-nya, atau teman-teman mau ngelihat berdasarkan apalagi ya, tribe, berdasarkan employee statusnya, atau berdasarkan kayak ya macam-macam. Sebenarnya teman-teman bisa melihat dari beberapa angle, dan nanti teman-teman bisa kayak
ngasih perspektif tersendiri. Mau melihatnya itu berdasarkan apa. Nah, biasanya nanti di situ tuh kita coba kita sebagai data analis kita tuh mencoba untuk melihat apakah ada sesuatu yang relevan yang bisa istilahnya berpengaruh ke performa employee ini. Jadi kenapa kita melakukan kayak slash and dash kayak gitu? Yaitu tadi kita mencoba untuk mencari tahu nih, apakah sebenarnya ada nggak sih suatu faktor yang benar-benar mempengaruhi performanya mereka gitu. Apakah dari levelnya gitu? Apakah semakin tinggi level itu tuh tadi apakah semakin tinggi level performa mereka semakin bagus? Tapi tadi pas kita ngelihat ternyata enggak. Itu maksudnya ternyata ketika levelnya di entah itu junior, middle atau senior itu tuh ternyata distribusi dari performa mereka tuh sebenarnya sama aja gitu. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Setelah performance, kita lanjut ke yang kedua tadi, yaitu untuk employee satisfaction. Jadi kalau employee satisfaction ini, kalau nggak salah tuh dia ada skor dari 5 sampai 1. Nah, 5 sampai 1 ini tuh mencerminkan apa? Nah, kalau employee satisfaction itu tuh biasanya dia mencerminkan antara ekspektasinya si employee dibandingkan dengan apa yang dia dapat di company. Jadi contoh, orang yang dia employee satisfaction-nya rendah, itu tuh berarti dia ekspektasinya tuh tinggi, tapi ternyata perusahaan itu tidak memberikan sesuatu sesuai dengan ekspektasinya. Contoh mungkin kayak aku pengennya sih gajinya 10 juta, ternyata employee cuma gajinya 5 juta gitu. Oke, jadi nggak puas dong. Gitu. Atau ketika aku ngerjain sesuatu, ini harusnya aku udah di level manager nih, tapi aku sekarang level staff. Nggak puas dong, ya udah employee level satisfaction-nya 1 gitu. Dan juga nanti bisa jadi kayak kalau misal dia employee satisfaction tinggi, berarti dia apa yang dia harapkan gitu, ekspektasi dia itu tuh melebihi apa yang diberikan perusahaan tuh melebihi ekspektasi dia. Contoh dia sebenarnya mengharapkan gaji cuma 10 juta gitu. Ya tapi ternyata perusahaan ngasihnya 15 juta atau 20 juta gitu. Nah, kayak gitu bisa jadi salah satu faktor kayak employee satisfaction dia skornya tinggi. Nah, kayak gitu. Nah, kita mungkin bisa coba aja langsung narik datanya lagi, kita insert sama lagi pivot, tapi kita masukkan ke tabel yang yang di sheet yang udah kita buat tadi, yang di sini. Oke, kita langsung okein aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini kita langsung tarik aja ke bawah, yaitu sebenarnya gini, ini tadi kan kita dari awal banget ya kita klik di sini insert dan sebagainya. Sebenarnya bisa lebih mudah lagi ketika kita tinggal ini, aku delete aja deh, karena kan kita sebenarnya data yang kita ambil tuh sama dengan yang atas, dan kayak slice and dash-nya mungkin nanti kita juga bakalan sama kayak di atas, cuman yang membedakan adalah value yang ada di sini, nilai yang ada di sini. Kalau yang di atas ini performance, yang bawah nanti kita bakal pakai engagement score. Nah, kalau gitu, jadi kita bisa aja tinggal copy terus paste yang di bawahnya. Nah, ya udah, kita tinggal ganti di sini tadi adalah employee ini score, performance score, kita ambil jadi engagement. Kita mau pakai employee satisfaction dulu. Kita remove. Nah, di sini ini ada skala 1 sampai 5. Mungkin kita langsung aja bisa bikin bar chartnya. Oke. Terus kita bisa pakai yang layoutnya seperti ini aja. Oke. Nah, di sini udah ketahuan ternyata employee satisfaction score-nya itu cukup bagus nih. Jadi dari 194 yang dia merasa tidak puas tuh cuman ada 7 peserta. Menurutku ya, ini tuh kayak berarti HR itu melakukan HR-nya atau perusahaan itu melakukan hal sesuatu yang fantastis sekali. Karena bayangin dari semua karyawan yang ada, itu cuma ada 7 orang yang dia itu tidak puas dengan apa yang dia dapatkan sekarang gitu. Sisanya mereka puas, apalagi nih kayak puas sekali itu ada di peringkat yang kedua gitu. Oke, jadi kita bisa kayak dari sini pun kita bisa simpulkan kalau ternyata perusahaan ini ngasih benefit ke karyawan itu ternyata oke
gitu. Mungkin mereka gajinya oke, ngasih benefit-benefit lain kayak ngasih asuransinya oke gitu, ngasih apalagi ya kayak employee benefit lain seperti kayak mungkin apalagi ya biasa ya, mungkin treatment atau mungkin secara jenjang karir jelas kayak gitu. Nah mereka berarti oke, berarti di perusahaannya gitu. Kalau kayak gini sih sebenarnya nggak perlu next actionnya, mungkin tinggal improve sih. Tapi sebenarnya gini, kalau di company kayak gini sebenarnya agak tricky sih, karena apa? Tidak mungkin dia bisa memuaskan semua orang ya. Kayak tidak mungkin kayak 100% itu semua orang bakal puas di kerja di perusahaan kita gitu, atau perusahaan ini gitu. Makanya sebenarnya dengan skor yang seperti ini, menurutku ini sudah sangat bagus banget. Tinggal mungkin dari ketiga ini mungkin bisa dinaikin lagi kali ya. Jadi average-nya nanti bukan yang 3, tapi nanti mungkin kayak nanti dari 5, 4, terus ke 3 gitu. Nah, dari situ mungkin nanti HR-nya bisa mungkin mengkaji lagi, kayak mengevaluasi sebenarnya bisa apa sih dari kebijakan yang sekarang itu bisa diperbaikin lagi gitu. Nah, itu untuk employee satisfaction. Untuk yang ketiga itu ada yang namanya employee engagement. Kalau employee engagement, dasarnya sih employee engagement itu adalah kepedulian seseorang, employee terhadap perusahaannya. Jadi contohnya gini, kalau dia skornya rendah atau skornya 1 gitu ya, itu tuh kayak berarti si employee ini tuh dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di perusahaannya gitu. Dia cuman peduli kayak apa yang dikerjakan, dia udah kerjakan. Kalau udah dikerjain ya udah, habis itu dia pulang, dia kayak gue nggak peduli apa yang dilakukan teman gue yang lain, gue nggak peduli apa yang dilakukan departemen lain, gue nggak peduli sama kayak gue perusahaan atau dan sebagainya. Pokoknya dia cuma kerja apa yang dia butuhin, ya udah pulang. Itu adalah contohnya engagement employee yang buruk. Kalau untuk yang bagus itu tuh semacam yang dia itu sangat passionate gitu dengan perusahaannya. Dia selalu update dengan informasi apa yang terjadi di perusahaan. Jadi kapan mungkin dia perusahaan itu ternyata terdampak oleh sesuatu, atau mungkin ada departemen lain itu yang dia itu kayak kebakaran dalam artian kayak mereka dapat proyek gede, terus kayak mereka harus kerja siang malam untuk selesaiin proyeknya atau kayak gitu. Kalau teman-teman kayak tanya ke orang ini, itu dia tuh pasti tahu apa yang terjadi di perusahaan. Nah kayak gitu biasanya orang-orang yang employee engagement tinggi. Biasanya orang-orang yang punya employee engagement tinggi itu bagus karena dia biasanya mempunyai aspirasi sendiri terhadap perusahaan. Jadi mereka tuh biasa orang-orang yang punya ide untuk istilahnya memajukan perusahaan. Jadi dia tidak hanya melihat dari sisi kerjaan yang dia kerjain aja, tetapi dia juga ngelihat dari sisi overall perusahaan gitu. Biasanya nanti juga orang-orang yang kayak gini tuh orang-orang yang bakalan dipromot untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah sekarang kita coba langsung aja kita tarik datanya, kita copy, kita paste, terus abis itu ini employee satisfaction kita ganti jadi engagement survey, terus kita remove fieldnya. Oke, ini menarik datanya. Oke teman-teman, ini kan teman-teman kalau ngelihat datanya kayak data di sini kan kayak gini ya, bentuknya dia itu ternyata datanya itu bukan data istilahnya apa ya, bukan nominal gitu. Jadi tidak terkategorisasi. Nah kita sebenarnya mau coba ini tuh jadi terkategorisasi aja. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 sama kayak yang di atas ini. Nah yang bakal kita lakukan itu seperti apa? Gue bakalan masuk ke raw datanya aja. Sini kan ada engagement survey. Aku mau masukin satu kolom lagi di sini, yaitu namanya engagement survey round. Jadi kita bakalan ngebuletin angka yang ada di engagement survey biar dia itu 1 desimal aja. Jadi biar kayak employee satisfaction seperti ini yang ada di sini. Gitu. Kita tinggal pakai rumus aja sama dengan round. Kemudian klik angkanya. Sebenarnya ini ada 6 digit. 6 digit itu berarti kayak kita mau dibulatkan tuh dari berapa koma. Jadi kayak berapa angka di belakang koma gitu ya. Karena kita mau nggak pakai koma-komaan, kita taruh 0 aja di sini. Kemudian oke.
enter. Habis itu kita klik 2 kali aja biar dia ke copy rumusnya ke bawah semuanya. Oke, kalau udah gini kita masuk ke balik lagi ke sheet 3. Ini sheet 3 tuh maksudnya adalah survei. Di sini kita pakai row levelnya, instead of engagement survey kita bakal pakai engagement survei yang round. Oke, ternyata di sini engagement survei-nya yang round belum ketahuan. Kita bisa refresh dengan cara masuk ke pivot table analyze, terus habis itu masuk ke change data source ini nih, atau refresh. Kita coba refresh ya. Nah ini, ketika kita refresh ternyata kolomnya baru keluar. Nah dari sini kita tinggal tarik aja ke bawah, terus yang atas kita remove. Nah muncul angka engagement score yang sesuai dengan kriteria skalanya dari 1 sampai 5. Nah kalau udah kayak gini, ya udah seperti yang di atas, kita tinggal select aja semua datanya, terus kemudian insert, masukin to di bar yang ada di sini. Oke. Nah, inilah data yang kita punya. Ternyata secara engagement score ini juga udah bagus banget sih. Kita coba biar lebih jelas, kita layoutnya kita ganti yang seperti kayak yang di atas. Nah, dari 194 itu ternyata yang dia itu nggak engage itu cuman ada 11. Sisanya ini wah skornya justru rata-rata di ada 4 dan 5 gitu. Yang 3 maksud cuman dikit gitu. Nah, kalau udah kayak gini berarti menurutku si HR-nya atau si perusahaannya itu juga udah bagus istilahnya mengatur employee-nya agar tetap engage dengan perusahaan. Misalnya agar tetap engage dengan perusahaan kayak gini tuh si employee bakalan tetap selalu dikasih event-event atau kayak kegiatan-kegiatan yang emang harus melibatkan semua divisi di perusahaan atau melibatkan semua orang itu tahu apa yang terjadi di perusahaan. Nah sekarang kita udah ketahuan nih 3 insights yang bisa kita tarik dari sini, yaitu yang pertama adalah ketika kita ngelihat dari performance, ternyata performance yang dipunyai oleh employee yang ada di perusahaan ini itu halo Mio. Performance yang dimiliki oleh karyawan yang ada di perusahaan ini itu tuh ternyata masih banyak yang perlu ditingkatkan. Apalagi yang special treatment ini masih ada 15, ini cukup gede menurutku ya. Ini bisa mungkin nanti dikasih ya, teman-teman mungkin bisa kasih insight di sini kalau ini mereka berdua ini bisa diberikan pelatihan training tambahan atau kayak mentorship program gitu agar mereka nanti bisa naik gitu performance-nya. Itu untuk yang ini. Untuk yang kedua, employee satisfaction ini udah cukup baik. Ini malah baik banget. Hanya saja mungkin karena di sini yang average itu masih tinggi banget ya, dan yang kayak di skor yang 4 dan 5 ini masih bisa ditingkatkan. Nah, nanti mungkin kayak saran ke HR mungkin bisa kayak di-tweak lagi kayak benefit-benefit yang sekarang dipunya gitu. Siapa tahu nanti kayak employee yang dia average gitu, yang skornya cuma 3, nanti bisa naik ke 4 atau 5. Kayak gitu. Sama halnya yang untuk employment engagement, itu ini udah bagus banget. Bahkan ini yang skornya 3 pun juga terlampau dikit ya. Bisa dibilang ini cukup dikit dibandingkan dengan total employee yang ada di perusahaan itu. Jadi kalau udah kayak gini ya menurutku keep tetap engage ke perusahaan. Nah, oke. Jadi itu adalah jawaban dari soal yang C, yaitu performance talent saat ini. Oke, jadi gitu untuk yang kedua. Tadi rekomendasi untuk manajer HR. Tadi sebenarnya udah dijelaskan semuanya. Jadi kita bisa rangkum dari yang pertama tadi, yaitu untuk yang rekrutmen, ternyata rekomendasinya adalah oke, kita bakalan rekrut orang segini
dengan spesifikasi tiap role itu jumlahnya segini gitu. Yang kedua, untuk talent profile sebenarnya nanti ketika rekrut orang-orang baru, apalagi yang di mungkin dari ini apalagi yang di senior level, itu tuh bisa minta tolong untuk bisa lebih equal dari female or male-nya gitu. Biar nanti kayak ada kesetaraan gender di dalam company-nya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin secara performance. Mana tadi? Secara performance seperti yang kita lihat tadi, sebenarnya ini mungkin yang kedua ini udah cukup bagus, tadi nggak ada saran ya. Jadi kayak ya udah ini mereka bagus ya, kayak keep the good work gitu untuk manajer HR. Mungkin yang paling next action yang paling dibutuhkan adalah untuk yang di atas ini. Jadi untuk yang special treatment dan improvement, ternyata yang employee-nya masih banyak yang performanya seperti itu. Jadi diharapkan si HR ini punya program-program lagi untuk bisa menaikkan level mereka dari performanya yang buruk jadi yang lebih baik gitu, atau jadi tambah baik lagi. Jadi gitu teman-teman, jadi kita sekarang sudah menyelesaikan semua tugas yang dikasih dari manajer HR ke kita sebagai HR analis gitu. Nah kalau teman-teman lihat, sebenarnya semua analisa kita tuh dapat kita ambil itu tuh cuman sesimpel dari tools pivot table yang kita tarik dari raw datanya ini. Nah, tapi mungkin satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, kita bisa pakai pivot table dan kita bisa pakai Excel di sini itu karena datanya itu masih 288 gitu. Jadi emang datanya masih dikit dan kayak kebutuhannya itu juga kayak gini-gini aja, ya udah kita bisa pakai Excel gitu. Tapi mungkin nanti ketika datanya itu makin banyak, kayak bisa sampai ribuan atau puluhan ribu, ratusan ribu, nah Excel tuh udah nggak bisa ngelakuin istilahnya nggak bisa ngelakuin pivot table yang kayak gini lagi karena datanya udah terlalu banyak. Nah ketika hal itu udah terjadi, makanya teman-teman tuh perlu belajar yang namanya data visualization tool, kayak mungkin Tableau atau Power BI atau Data Studio. Jadi biar apa? Biar teman-teman juga bisa visualisasi data dengan data yang sebanyak itu gitu. Makanya memang ketika kita pakai Excel, ketika kita udah mahir di sini, ya kita bisa pakai ini aja as long as emang kebutuhannya bisa mencukupi gitu ya. Tapi ketika memang datanya udah lebih gede, ketika kita kebutuhannya itu udah tidak bisa dipenuhi oleh Excel, ya udah mau nggak mau kita emang harus belajar tools lain yang emang bisa fulfill apa yang kita butuhkan. Jadi mindsetnya gitu teman-teman. Jangan punya mindset untuk belajar toolsnya dulu, baru nanti terjun ke dunia kerja. Nah biasanya kayak gitu agak susah. Maksudnya agak susah dalam artian kayak biasanya kadang teman-teman nanti malah nanti lupa. Dan nanti kayak fokusnya tuh lebih ke fokus gimana pakai toolsnya gitu, daripada ngasilin insight yang dibutuhkan. Jadi mungkin cara berpikir yang lebih benar tuh adalah teman-teman cari tahu dulu case-nya itu seperti apa, dan dari situ teman-teman bisa coba dulu pakai tools yang teman-teman punya atau teman-teman kuasai. Nah, ketika tools yang teman-teman kuasai itu sudah tidak bisa memenuhi, ya udah itu berarti saatnya teman-teman belajar tools yang baru lagi. Nah, begitu. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton sampai sini, udah di part 2 gitu ya. Dan apabila teman-teman masih ada pertanyaan atau komentar atau apa, silahkan kayak komen di bawah gitu ya. Nanti aku biasa juga bakalan balesin komen-komennya kalau nggak terlalu banyak. Dan kalau gitu, thank you and see you on the next video. Bye-bye.